Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tema yang berbeda. Kita hari ini tidak akan membahas tentang Microsoft Word, tentang Microsoft Excel, maupun tentang web. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat flowchart atau diagram alur yang biasanya untuk membuatnya menggunakan Microsoft Visio. Namun kali ini karena saat ini operating system itu banyak sekali, kita akan menggunakan software namanya iDrawMax yang bisa dipergunakan di OS Windows maupun OS Mac maupun OS Linux. Itu semuanya bisa menggunakan iDrawMax. Untuk menggunakan itu ada beberapa hal dulu yang perlu kami sampaikan tentang apa sih software iDrawMax ini. Software iDrawMax ini identik dengan Microsoft Visio sebetulnya, namun memiliki kelebihan yaitu bisa dipergunakan di lintas platform OS yaitu Linux, Windows maupun macOS. Maka sebelum membuat, kita buka dulu Wondershare iDrawMax ini. Kemudian ini mungkin saya coba ulang dulu. Kita buka Wondershare dulu iDrawMax-nya. Kemudian kita tunggu loadingnya sampai selesai. Kemudian ini adalah tampilan, karena sifatnya saya hanya uji coba, maka saya trial aja ya. Kita boleh menggunakan basic diagram ataupun flowchart seperti ini. Kemudian kita klik basic flowchart ya. Kita double klik saja. Nah, ini otomatis langsung dia bentuk basic flowchart. Kita atur dulu ini layoutnya ke dalam bentuk orientasinya portrait ya. Nah, ini sudah selesai potret, karena hari ini kita akan coba membuat flowchart. Flowchart yang akan kita buat yaitu flowchart yang terkait sistem informasi akademik ya. Ini dari mahasiswa atau siswa. Yang pertama yaitu ini kita asumsikan mahasiswa ini untuk daftar ulang dan membuat KRS ya. Artinya pendaftaran ini sudah selesai. Kita potong di situ. Dari sisi mahasiswa, yang pertama yaitu pembayaran UKT ya, uang kuliah tunggal di bank syariah atau bank lain. Kemudian daftar ulang karena portalnya terbuka setelah pembayaran UKT. Yang ketiga adalah pembuatan KRS, syaratnya IPK dan SKS. Yang keempat ada persetujuan dosen penasihat dan ketua jurusan. Yang kelima, cetak KRS tidak perlu tanda tangan. Dalam pembuatan flowchart dengan soal seperti ini kalau kita bahasakan dengan kalimat yang kita tulis ini kelihatan sederhana, namun tidak demikian apabila kita ingin membuat flowchart. Mari kita coba dulu. Yang pertama harus diketahui untuk membuat flowchart itu harus kita mulai dulu dengan ini. Ini artinya adalah, kalau kita bilang adalah di sini adalah mulai atau start, tombol mulai.
Kemudian ada simbol yang lain, yaitu ini tombol proses itu atau bentuk proses atau proses data. Yang ini ada namanya adalah inputan atau data. Kemudian ada ini adalah lambang dari decision atau pilihan. Jadi kalau ada pilihan benar atau salah, maka itu menggunakan decision. Kemudian selanjutnya ada tombol hasil, yaitu dokumen. Ini dokumen. Kemudian apabila proses itu tidak selesai, maka ada namanya terminal ya. Nah, ini kita istilahkan adalah terminal ya. Terminal atau penghubung. Kalau misalnya kita punya flowchart ternyata belum selesai ya, bersambung ke halaman berikutnya, maka kita bisa menggunakan terminal ini. Saya kecilkan tulisannya supaya kelihatan. Nah, inilah fungsi yang nanti akan sering kita pergunakan. Oke, nanti teman-teman semua akan membuat flowchart ya, flowchart dengan menggunakan simbol-simbol ini, maka flowchartnya akan jadi seperti yang sudah ada ini. Ini ada, saya tuliskan yang sudah ada ini. Kemudian ada halaman 1 dan halaman 2-nya ya. Oke. Dari flowchart mahasiswa tadi akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi saya tidak akan menunjukkan cara membuatnya ini. Yang jelas nanti bisa diikuti cara pembuatannya, bentuknya seperti ini. Nanti akan saya kenalkan komponen-komponennya. Kita buka kembali catatan yang sudah kita buat ini. Yang pertama yaitu pembayaran UKT di Bank Syariah. Perlu diingat, untuk memulai suatu flowchart atau diagram alir atau diagram alur, ada yang menyebutnya diagram alur, ada yang menyebut diagram alir, maka kita harus mengetahui bagian apa saja yang terlibat. Nah, bagian apa saja yang terlibat, karena dalam soal ini ada 3 bagian, mungkin 4 bagian, sementara kita kelompokkan menjadi 3 bagian saja. Maka yang pertama kita split adalah bagian mahasiswa, akademik, dan dosen. Oke, saya akan menjelaskan dulu ini rutenya atau alurnya. Yang pertama harus dimulai dengan tombol mulai ya, yang ini. Kita ambil, kita tarik ke sini untuk membuat tombol mulai. Kemudian cari di sini adalah tombol input data yang ini. Ya. Tombol input data. Kita ambil di flowchart ya tadi, jangan lupa. Kita ambil di flowchart, di basic flowchart ini. Saya tutup ini.
Oke, basic flowchart ini kita ambil yang ini ya, data ini, input pembayaran. Untuk mengetiknya setelah ditarik tinggal di double klik saja ya. Nah, bisa diketik di sini input pembayaran. Kemudian untuk membuat garis yang turun ke bawah ini, garis panah ya, garis alurnya, maka gunakanlah konektor. Konektor, klik, tinggal tarik dari sudut yang atas menuju sudut yang ke bawah. Kemudian kita lihat kembali, ini ada pembayaran ya, proses pembayaran. Oke. Maka di sini adalah input pembayaran, proses pembayaran. Kemudian pembayaran ini oke atau tidak. Kalau oke, maka mahasiswa itu bisa input KRS. Input KRS. Kalau tidak, dia akan kembali ke proses input pembayaran, mungkin ditolak dan lain sebagainya ya. Dalam proses pembayaran ini akan terbuka portal pembayaran. Apabila oke, dia akan ke sini kemudian input KRS. Kemudian setelah input KRS, dia diproses KRS-nya. Ini artinya karena tidak cukup satu halaman, seperti tadi saya kasih konektor satu ini A. Kemudian saya masuk ke halaman 2, ini juga A. Kemudian ini ada approval dosen penasihat ya, proses approval ya. Kalau iya, proses approval ya. Kalau tidak, dia akan kembali ke asin ya, akan kembali ke proses sebelumnya. Approval kajur, kalau iya dia akan proses approval, kalau tidak dia akan kembali ke proses sebelumnya. Kemudian bisa cetak KRS, bisa menjadi dokumennya adalah KRS, kemudian selesai sesuai dengan yang ini. Maka dari bahan ini kita bisa cek ya, bahwa proses mulai halaman 1 ini sampai halaman 2 ini adalah menjadi satu kesatuan ya. Artinya menjadi satu kesatuan, tidak halaman 1 dan 2 menjadi tidak terpisahkan dengan adanya konektor ini. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita ketahui tentang hidromek ya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencoba-coba. Nanti hasilnya ini akan saya kirimkan PDF-nya supaya nanti bisa membuat seperti ini, dan soalnya juga akan saya kirimkan beserta link video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.